Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Latifah dengan NIM 2147394 PA 20441. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan seminar progres terkait dengan tugas akhir saya yang berjudul Sintesis Senyawa Analog Kurkumin Monokarbonil berbahan dasar paradimetil aminobenzaldehid, penambatan molekul terhadap variasi protein, serta uji sitotoksisitas sebagai kandidat anti kanker payudara. Dengan dosen pembimbing 1, Ibu Endang Astuti, dan dosen pembimbing 2, Bapak Tri Joko Raharjo. Memasuki bab pertama, yaitu terkait dengan pendahuluan. Penelitian saya dilatar belakangi dengan kanker yang merupakan salah satu penyakit yang berasal dari adanya pertumbuhan sel tubuh yang progresif dan abnormal. Jika kita lihat dari data atau bagan yang bersumber dari Institute of Health Metrics and Evaluation atau IHME, di mana kita lihat kanker merupakan penyakit kedua setelah kardiovaskular sebagai penyebab jumlah kematian paling banyak di dunia pada tahun 2024. Globochem pada tahun 2022 juga telah melaporkan data statistik terkait dengan distribusi kasus dan kematian oleh kanker secara global, di mana terdapat 19,9 juta kasus baru dan 9,7 juta jumlah kematian yang disebabkan oleh kanker. Di Indonesia sendiri, kanker payudara menempati urutan pertama sebagai kanker dengan jumlah kasus yang paling banyak. Dalam menghadapi tingginya kasus kanker, pengembangan pengobatan yang inovatif menjadi sangat krusial. Pengobatan kanker sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti bedah, radioterapi, maupun kemoterapi. Pada saat ini, kemoterapi adalah pengobatan yang paling banyak dilakukan dan dijadikan pilihan oleh pasien. Namun, kekurangan dari kemoterapi adalah terkait dengan resistensi obat dan juga tidak selektif, yang artinya pengobatan kemoterapi juga merusak sel normal. Hal itu mendorong para peneliti untuk mengembangkan pengobatan kanker secara alami, salah satunya adalah dengan kurkumin, di mana kurkumin dan analognya dapat menghambat proliferasi sel kanker, antiinflamasi, imunomodulator, anti-estrogen, dan anti-angiogenesis. Berikut adalah tujuan dan manfaat dari penelitian saya. Memasuki bab 2 terkait dengan tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis. Yang pertama adalah kurkumin. Berikut adalah struktur dari kurkumin, di mana kurkumin ini merupakan senyawa polifenolik kuning dari Curcuma longa L dengan rumus molekul C21H20O6, berat molekul 368,39 gram per mol, dan titik leleh 183 derajat Celcius. Kurkumin sendiri diketahui memiliki berbagai aktivitas biologis seperti antiinflamasi, antioksidan, proapoptosis, antiproliferatif, dan antimalaria. Kekurangan dari kurkumin adalah bioavailabilitasnya yang rendah, tidak stabil, dan selektivitas yang rendah. Selanjutnya adalah analog kurkumin. Modifikasi senyawa kurkumin menjadi analog kurkumin monokarbonil pada gugus beta-diketon dapat membuat stabilitas dan farmakokinetik yang lebih baik pada uji in vitro maupun in vivo. Analog kurkumin sendiri dapat disintesis dengan reaksi kondensasi Claisen-Smith dengan reaktan aldehid dan keton serta katalis asam maupun basa. Selanjutnya, terdapat penambatan molekuler. Penambatan molekul merupakan metode untuk menggambarkan interaksi suatu senyawa dengan protein target dengan prediksi konformasi dan energi ikat. Docking menyediakan penilaian melalui mekanika molekuler dan scoring yang menunjukkan afinitas ligand. Selanjutnya adalah uji sitotoksisitas. Uji sitotoksisitas pada penelitian ini menggunakan uji MTT yang merupakan uji kolorimetri yang dilakukan untuk mengukur aktivitas metabolisme dalam sel hidup. Parameter uji sitotoksisitas adalah nilai IC50 dan indeks selektivitas. Memasuki perumusan hipotesis, dasar pemikiran yang pertama, senyawa analog kurkumin merupakan senyawa alfa beta tak jenuh yang dapat dihasilkan dari mekanisme dehidrasi suatu
hidroksikarbonil melalui reaksi kondensasi aldol dengan menggunakan katalis basa maupun asam. Inayah dan kawan-kawan mampu mensintesis analog kurkumin dari para dimetilaminobenzaldehid dengan variasi keton berupa aston, sikopentanon, dan sikloheksanon dengan katalis KOH 5% diperoleh rendemen sebesar 82%, 85%, dan 76%. Dari dasar pemikiran tersebut diperoleh hipotesis pertama, yaitu jika para dimetilaminobenzaldehid dan 1-benzil 4-piperidon direaksikan melalui kondensasi aldol Claisen-Smith menggunakan katalis basa KOH, maka akan menghasilkan produk berupa analog kurkumin monokarbonil dengan persen hasil yang tinggi. Dasar pemikiran kedua, penambatan molekul banyak dilakukan untuk mempelajari interaksi dan mekanisme biomolekuler. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa EGFR memiliki sisi aktif pada residu asam amino Leu 718, Val 726, Ala 743, dan lain sebagainya. Protein BCL2 memiliki sisi aktif pada residu asam amino ARG26, ARG68, SER64, GLY104, dan lain sebagainya. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan Shah pada tahun 2020, P53 mutan memiliki sisi aktif pada residu asam amino Leu 114, SER116, CIS124, dan THR125. Dari dasar pemikiran tersebut diperoleh hipotesis jika senyawa analog kurkumin mampu berinteraksi dengan residu asam amino pada sisi aktif protein EGFR, BCL2, dan P53 mutan dan memiliki afinitas yang lebih rendah dari ligan alami dan senyawa kurkumin, maka analog kurkumin berpotensi menghambat sel kanker payudara lebih baik dari kurkumin. Dasar pemikiran ketiga, afinitas farmakologi dan farmakokinetik yang lebih baik secara in vitro dan in vivo pada analog kurkumin monokarbonil disebabkan oleh modifikasi pada bagian beta-diketon. Rahmawati melakukan uji sitotoksisitas analog kurkumin PGV1 terhadap sel kanker payudara T47D menghasilkan nilai acidity sebesar 2 mikromolar. Hasil tersebut lebih rendah daripada IC50 kurkumin. Indeks selektivitas analog kurkumin PGV1 menunjukkan angka sebesar 8,54, di mana itu lebih rendah dari indeks selektivitas kurkumin, yaitu sebesar 24,42. Dari dasar pemikiran tersebut diperoleh hipotesis ketiga, yaitu jika struktur beta-diketon kurkumin diubah menjadi analog kurkumin monoketon, maka aktivitas sitotoksisitas terhadap sel kanker payudara T47D akan meningkat dibandingkan kurkumin diikuti dengan tingkat toksisitas yang tetap lebih rendah pada sel normal Vero. Berikut adalah rancangan penelitian. Yang pertama dilakukan sintesis senyawa analog kurkumin, kemudian penambatan molekul terhadap protein, dan yang terakhir adalah uji sitotoksisitas terhadap sel kanker payudara T47D dan sel normal. Nah, berikut adalah skema reaksi dari pembentuk atau sintesis analog kurkumin. Bab ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama terkait dengan sintesis analog kurkumin, di mana sebanyak 0,04 mol aldehid dicampurkan dengan 0,02 mol keton dalam 10 ml etanol, kemudian diaduk selama 20 menit di suhu ruang, ditambahkan katalis KOH 40% dan direaksikan dalam sonikator, kemudian dilakukan monitoring KLT dan endapan yang terbentuk disaring lalu dicuci dengan aqueous dan etanol dingin, kemudian dilakukan rekristalisasi dan karakterisasi produk. Yang selanjutnya adalah penambatan molekul, dilakukan pengunduhan protein, kemudian preparasi protein dan ligan diikuti dengan optimasi ligan usulan, kemudian dilanjutkan dengan redocking dan docking, serta langkah terakhir adalah melakukan visualisasi hasil analisis. Selanjutnya adalah metode langkah dari uji sitotoksisitas, di mana sel dan media kultur didistribusikan di 96 well plate, diinkubasi selama 24 jam, kemudian ditambahkan 100 mikroliter larutan sampel dengan berbagai variasi, kemudian diinkubasi 24 jam, lalu dicuci dengan PBS, dan ditambahkan dengan 100 mikroliter MTT, diinkubasi lagi 4 jam, dan kemudian di stop dengan SDS 10%, diinkubasi lagi 24 jam, kemudian diukur menggunakan ELISA reader dengan panjang gelombang 595 nanometer. Bab
Keempat, yaitu terkait dengan hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil analog kurkumin. Didapatkan padatan analog kurkumin berwarna oranye dengan rendemen 91%. Berikut adalah hasil KLT dari senyawa analog kurkumin yang menunjukkan kemurniannya sebesar 97,71%. Saya juga melakukan karakterisasi dengan ATRIR diperoleh kita dapat mengetahui vibrasi dari ikatan yang ada di dalam analog kurkumin seperti CsP3H, CsP2H, CO keton, CC alkena, CC aromatis, CN, dan CH terhadap benzen. Yang selanjutnya adalah karakterisasi HNMR yang telah sesuai, di mana terdapat jumlah H sebanyak 33 dengan rumus molekul C30H33N3O3. Diperoleh juga hasil yang sesuai pada karakterisasi CNMR yang menunjukkan jumlah C sebanyak 30 yang sudah sesuai dengan rumus molekul. Nah, berikut adalah hasil penambahan molekuler pada EGFR. Nilai RMSD-nya adalah 1,384 dengan afinitas ikatan, di mana analog kurkumin memiliki afinitas ikatan yang lebih kecil daripada liganatif dan juga kurkumin. Nah, berikut adalah visualisasi dari penambatan molekul EGFR. Nah, selanjutnya adalah pada protein BCL2, di mana nilai RMSD-nya 1,618 telah sesuai, telah baik. Kemudian nilai afinitas ikatan dari analog kurkumin itu lebih besar daripada liganatif, namun dia tetap lebih kecil daripada kurkumin. Selanjutnya, ini adalah visualisasi dari penambatan molekul pada protein BCL2. Nah, berikut adalah pada P53, RMSD yang diperoleh adalah 0,272 dengan afinitas ikatan analog kurkumin lebih kecil daripada liganatif maupun kurkumin. Nah, berikut adalah visualisasi dari penambatan molekul pada protein P53. Kesimpulan sementara yang dapat saya sampaikan dari penelitian tugas akhir saya, yang pertama adalah senyawa analog kurkumin berhasil disintesis dengan menggunakan metode sonokimia menghasilkan rendemen sebesar 91%. Yang nomor 2 adalah penambatan molekuler senyawa analog kurkumin dengan protein EGFR, BCL2, dan P53 menunjukkan bahwa senyawa analog kurkumin secara umum memiliki nilai afinitas lebih rendah dibandingkan kurkumin dan memiliki interaksi spesifik dengan residu asam amino protein. Sekian presentasi seminar progres tugas akhir saya. Terima kasih.